Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan membahas materi kuliah tentang legal audit, di mana legal audit ini sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Tidak banyak yang memahami tentang legal audit karena memang ini mata kuliah kompetensi yang nanti akan digunakan oleh adik-adik ketika sudah lulus. Banyak perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan sekali tentang legal audit. Di dalamnya nanti ada legal opinion, ada due diligence, dan lain-lain. Sedangkan dari apa yang dimaksud dengan legal audit adalah dan apa yang dibutuhkan oleh legal audit itu sendiri, yaitu suatu pemeriksaan dan atau penilaian tentang permasalahan hukum mengenai yang kaitannya dengan suatu perusahaan. Legal audit itu diperlukan untuk hal-hal antara lain, yang pertama adalah untuk perusahaan yang akan melakukan IPO atau Initial Public Offering. Biasanya adalah perusahaan yang akan menawarkan saham pertama atau perdananya, atau masyarakat mengenalnya perusahaan yang akan go public. Nah, untuk beberapa perusahaan yang akan menjual saham atau go public, itu diperlukan audit secara hukum. Bagaimana kita sebelum saham itu dijual, suatu perusahaan ini dianggap sehat, suatu perusahaan dianggap layak, dan memang bisa dijual sahamnya, maka harus dilakukan audit terlebih dahulu. Dan ini penting agar masyarakat atau publik yang akan membeli saham dalam perusahaan tersebut tidak tertipu. Bagaimana dalamnya perusahaan, sehat apa tidak perusahaan itu, layak apa tidak perusahaan itu untuk menjual sahamnya. Yang kedua adalah perusahaan yang akan melakukan merger atau penggabungan, perusahaan yang akan melakukan konsolidasi atau peleburan, atau perusahaan yang akan melakukan akuisisi. Merger itu suatu penggabungan perusahaan, contohnya seperti Bank Mandiri dulu, di dalamnya dulu ada bank-bank pemerintah yang lebih kecil, maka digabung menjadi satu, menjadi Bank Mandiri. Sehubungan dengan keperluan suatu legal audit tersebut di atas, maka ada beberapa dokumen yang diperlukan dalam rangka untuk mengaudit suatu perusahaan. Yang pertama adalah anggaran dasar perusahaan, antara lain berupa akta pendirian perusahaan, berita acara rapat pemegang saham, daftar pemegang saham perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar bukti penyetoran modal perusahaan, dan anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Yang kedua adalah dokumen-dokumen mengenai aset-aset perusahaan, antara lain berupa apa itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak, seperti sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan motor, atau surat-surat mesin, atau dokumen-dokumen kepemilikan saham, atau yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Bermacam-macam ini bentuknya ya. Ada kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kepada pihak ketiga, baik itu hutang piutang atau perjanjian kerjasama atau perjanjian dengan pemegang saham dengan stakeholder lainnya, dengan supplier dan lain-lainnya.
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan perusahaan, baik itu mengenai jaminan tenaga kerja atau jam sostek, dokumen mengenai perizinan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dalam negeri, laporan mengenai dokumen kesepakatan kerjasama dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu dokumen mengenai asuransi perusahaan. Ini menjadi penting, baik itu asuransi tenaga kerja maupun asuransi seluruh aset-aset perusahaan itu sendiri. Harus dibuktikan dalam bentuk polis asuransi, baik asuransi gedung, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengenai dokumen pajak perusahaan maupun pajak karyawan, dokumen-dokumen mengenai PBB, mengenai PPN, dan pajak-pajak terhutang lainnya. Yang terakhir ada dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kaitannya perusahaan, baik yang sedang bersengketa di pengadilan atau di luar pengadilan maupun yang sedang dilaksanakan. Nah, ini menjadi penting karena apa? Setiap perusahaan yang akan go public harus diaudit terlebih dahulu dan harus jujur apa adanya, mana yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi maupun permasalahan yang sudah selesai. Ini harus dilaporkan kepada publik, harus tahu betul seluruh dokumen-dokumen itu dipaparkan dan dilaporkan secara transparan. Nah, ini nanti yang akan menjadi objek dari audit itu sendiri. Jadi intinya adalah seluruh dokumentasi yang ada di perusahaan satu persatu itu harus diaudit. Hasilnya nanti akan diumumkan kepada masyarakat. Perusahaan ini sehat atau perusahaan ini tidak sehat. Perusahaan ini layak untuk go public atau perusahaan ini tidak layak untuk go public. Itulah salah satu fungsi mengapa suatu perusahaan itu harus diaudit secara hukum, agar masyarakat atau yang akan membeli saham tahu persis bahwa perusahaan ini memang sehat dan perusahaan ini dalam keadaan menguntungkan, agar nanti yang membeli saham tidak terjebak dalam penipuan yang sering kita pahami di dunia hukum. Tidak mudah untuk menjual saham. Hal-hal yang termasuk dalam kategori legal audit antara lain, yang pertama penelitian secara fisik atau penelitian area. Peninjauan lapangan ini menjadi penting ya, karena gini, banyak perusahaan yang tidak transparan dan perusahaan yang suka dokumen ditampilkan tetapi fisiknya tidak ditampilkan. Bagaimana caranya agar kita paham betul? Maka dokumen itu dibawa ke lapangan, kita cross check apakah betul ini sertifikat milik perusahaan. Contohnya pabrik, kalau ada di suatu daerah maka kita harus datang ke lokasinya, betul perusahaan ini milik perusahaan si A atau si B. Begitu juga aset-aset lainnya harus kita audit betul-betul. Ini mesin punya siapa, ini barang bergerak ini betul punya perusahaan atau tidak. Jadi harus kita datangi, bukan kita bicara tentang sekedar dokumen saja, tapi juga kita harus datang ke lapangan dan dicek kebenarannya, di cross check antara dokumen dengan yang ada di lapangan. Begitu juga penelitian dokumen kaitannya dengan objek. Yang ketiga, penelitian didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya di pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan lain-lain. Ini masalah pengadilan juga harus transparan. Apakah perusahaan ini masih mempunyai kasus, atau sedang berkasus, atau sudah selesai. Ini harus jelas semuanya, karena itu akan mempengaruhi publik menilai terhadap perusahaan itu sendiri. Begitu juga laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik, harus diumumkan
bahwa perusahaannya sehat dan lain-lain, berapa piutang, berapa hutang dan lain-lain. Begitu ya keterangan direksi ini harus jelas gitu dan lain-lainnya. Saya kira itu adik-adik untuk pengantar hari pertama kuliah legal audit. Selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan dengan materi legal opini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.